Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para alim, para kiai, para asatidz sesepuh bini sepuh ingkang tansah kita sedaya nderek lan ngajeng-ajeng sedaya nasihat lan barokah doa lan ilmunipun. Para bapak tamu undangan walimatul hadli, tasyukuran 4 bulanan Ibu Nina beserta keluarga, Bapak Muhammad Afnan dan keluarga pun ingkang tansah kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, sonten menika moga sareng ngaturaken syukur saged sami hadir netepi undanganipun Bapak Afnan beserta Ibu Lina lan keluarga pun, mudah-mudahan pitados amal soleh ingkang ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam sareng aturaken dumateng baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para hadirin ingkang tansah kawula hormati, ing dalem setunggalipun ayat surat Al-A'raf ayat 189. Yang pertama sing rupane nyuwun doa saking Gusti Allah nalikane istrine niku saweg ngandhut. Ternyata sing lakoni donga niku pertama Nabiullah Adam alaihi salam. Iki ana ing dalam surat Al-A'raf ayat 189. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Allah yang telah menciptakan manusia itu dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah ciptakan pasangannya dari jiwa itu. Walamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Ketika sudah dinikahi Ibunda Hawa, taghasyaha iki umumnya nek wong wis nikah itu taghasyaha jima, maksudnya wis campur suami istri. Kemudian Ibunda Hawa mengandung. Kandungan yang pertama hamlan khafifan, kandungan yang masih ringan. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, kandungan yang ringan itu masih fase alaqah sama fase mudghah. Ketika masih segumpal darah kemudian berubah menjadi segumpal daging, berarti hari ke-80, 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Di fase yang kedua ketika segumpal daging masih ringan. Terus berjalan waktu, falamma asqalat, ketika kandungan sudah berat. Ini kira-kira 4 bulan ke atas, persis seperti yang sekarang Ibu Lina rasakan. Nabi Adam beserta istrinya kemudian berdoa kepada Allah. Da'allaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Ketika kandungan sudah membesar, Nabi Allah Adam beserta istrinya berdoa, ya Allah, seandainya kau jadikan anak yang dikandung oleh istriku anak yang sempurna, anak yang baik, anak yang soleh, niscaya aku pasti akan menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Dan ini ternyata dulu orang yang pertama berdoa atas kehamilan istrinya adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi ini pada sore hari ini sebagai wujud rasa senang bahagia Ibu Lina beserta suami Mas Afnan semoga akan ngaturi kula panjenengan boten sanes nggih tambahan doa. Mudah-mudahan bayi yang saat ini dikandung diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti sampai hari di mana melahirkan dimudahkan oleh Allah dan kelak dijadikan oleh Allah sebagai putra atau putri yang soleh dan solehah. Para bapak, para hadir, ini agama. Karena kita hidup di lingkungan agama, apapun selalu dibarengi dengan doa.
jenenge nek tanglet ki pisane nek acara tebus weteng ya teng mriki. Ana lolose, ana gedang, ana rujak. Ini adalah wujud ekspresi bahagia. Jadi wong Jawa kuna niku nek seneng niku ngetokna panganan juga sebagai wujud sodako. Karena sodako itu dalam Islam pun tadfa'ul bala. Sodako itu bisa menolak bala. Harapannya mudah-mudahan nanti semua mara bahaya yang akan datang ditolak oleh Allah sehingga telah diberi kemudahan. Amin ya robbal alamin. Lajeng enten malih kadang sing dari jenengan rada wong meteng wong tuane ngomong mana lawange dencreti ya. Jendelane dencreti. Ini sebenarnya ekspresi doa. Sebab orang Jawa kuno ora bisa donga sing samestine. Akhirnya dongane ku nganggone wujude praktek kae kok. Dencreti ben amuk maksudnya babarane kok. Nah iki maksudnya niku karena dongane wong Jawa kuno ora saka basa Arab nganggone ekspresi kaya kuwi. Yang penting atine madhep. Kowe dudu perbuatan syirik Ustaz bukan. Itu ekspresi cara doa mung pintere nganggone kaya kuwi. Nah saiki wis akeh kiai ustaz yang donga. Mung kadang nek ana sing isih nglakoni iki mboten napa-napa niku hanya ekspresi bagaimana minta pada Allah mung nganggone wujude wujud sing model lolos. Malah kadang ana welut goreng ya. Karena dalilah kok welut kan dicekel endok bayine. Tapi ditimbang dalan ya Pak. Kalau kamu timbang dalan repot ya. Itu ekspresi orang-orang dulu dalam berdoa karena keterbatasan tidak ngerti cara doa dengan bahasa Arab, maka doanya dengan wujud sebuah praktek nyata dengan hal-hal yang sekarang kita perhatikan. Karena tambahannya anak ciki-ciki nabur alhamdulillah ya. Ini juga ekspresi kebahagiaan harapannya tentu mudah-mudahan nanti anak lahir orang tuanya pasti akan membelikan yang sama. Oke malah untung laka terong sing dukung-dukung ya Pak. Itu juga ekspresi saja harapan ya mudah-mudahan lahir. Canggih maning terong matane oleh dikricikan ya Pak atau jok maning. Tapi mudah-mudahan aja mata duitan lo gedene ya. Repot ngomongnya mata duitan repot ya. Ini hanya sebuah ekspresi kebahagiaan dan pengharapan. Mudah-mudahan cabang bayi yang sekarang dikandung oleh Mbak Lina diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para hadir, tidak berpanjang lebar, ini acara sudah panjang tadi, sudah ada keberkahan tabaruk surat Luqman. Tidak lain selalu dalam acara Walimatul Hamdi yang dibaca adalah surat Luqman. Walaupun baca surat apapun sebenarnya boleh karena Al-Quran itu semua mengandung keberkahan. Cuma momennya karena ini kaitan dengan anaknya sing pas ya Luqman, karena di dalamnya ada cerita antara orang tua yaitu Luqman yang memberi nasihat kepada putra-putranya. Luqman itu menurut ahli tafsir kebanyakan beliau bukan nabi, tapi nabi kita Nabi Muhammad SAW itu pernah bercerita bahwa Luqman itu pernah diberi tawaran oleh Allah untuk menjadi nabi. Kuwi cerita niki Ustaz niku ana ning tafsir Sya'rawi nggih wonten. Luqman jenengan pernah dadekna dening kula Gusti Allah dadekna nabi pripun? Luqman nolak, jangan Gusti. Cukup engkau sudah mengutus Nabiullah Daud alaihissalam. Karena Luqman itu satu zaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Jadi akhirnya Luqman itu yang asalnya penceramah, begitu Nabi Daud diutus menjadi Rasul, Luqman sudah tidak memberi nasihat kepada masyarakat. Mulanya surat Luqman rata-rata depannya pakainya ya bunayya. Dia hanya menasihati kepada anaknya sendiri. Karena tahu dia bukan seorang Rasul. Yang Rasul itu satu zaman yaitu Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kelebihannya Luqman, nah ini diceritakan di dalam bab diam, somat, makom tasawuf tertinggi, makom ilmu hati tertinggi itu orang ketika ilmu lebih sempurna, ia akan mulazamatus somat, netepi meneng, ngomongnya santitik. Karena ilmunya semakin sempurna, semakin tua, ngomongnya semakin santitik. Itu ternyata betul. As-somtu hikmatun, kata Nabi, diam itu hikmah. Wa qalilun fa'ilu, tapi sing lakoni meneng ku satitik. Kadang semakin tua malah semakin rewel. Mana contohnya nek kene-kene. Wes semakin tua suka semakin meneng, tapi menengnya aja meneng lah ngono bangun lelu. Menenge wiridan ya.
Nah, suatu saat ini tanda menangnya Luqman, menang itu hikmah. Mulane Luqman julukane Al Hakim, disambung dari Luqmanul Hakim. Luqman itu menurut riwayat bolak-balik ning omahe Nabi Daud alaihissalam, bolak-balik nganti setahun, Pak. Nabi Daud yang jero omah niku lagi mukjizat Nabi Daud itu salah satunya adalah bisa melunakkan besi. Jadi besi itu di nganggo tangan tuh bisa belantang. Nek saya ingin kudu mau paluan apa. Nabi Daud mukjizatnya besi itu bisa kayak gelepungan. Aslinya Luqman itu mau bertanya, saya lagi gawe apa sih Nabi Daud? Tapi dicegah oleh hikmahnya. Nyung aja jadi wong kepo bahasa wong kene. Sampai namu malah udah ngapus takon pirang-pirang nemen lho. Kayak manuk apik ya Jon, kene nang endi? Takoni kabeh. Mati tuan rumah iki asline wawancara wartawan apa tamu sih yang itu. Wis setahun teka maning Nabi Daud lagi ulang-uling besi. Barang wis setahun Nabi Daud akhirnya ngomong dewek. Nikmat darul lil harbi. Jebul sebagus-bagusnya pakaian sing nggo perang. Ternyata Nabi Daud sedang buat pakaian perang, baju perang yang terbuat dari besi. Luqman setahun bolak-balik pantakon ora takon karena ora kepo. Itu yang disebut dengan hikmah. Jadi mesti wong semakin tua semakin akeh menengi, tidak akan berbicara kecuali yang memang ada faedahnya, yang unfaidah, yang laka faedah, yang merusak tunggu. Nah, ini para bapak, para hadir mudah-mudahan ini termasuk Mbak Lina juga jagalah ucapan ketika sedang hamil. Sama seperti perintah Allah kepada istrinya Nabi Zakaria ketika hamil itu diperintah diam, jangan berbicara kecuali dengan rumus. Tapi di belakangnya wasabbihu bukratan wa asya, banyaklah bertasbih. Mestinya orang yang hamil itu banyak membaca tasbih subhanallah pada waktu pagi pada sore. Nek kira orang penting orang sama ngomong. Harapannya mudah-mudahan dengan bacaan tasbih itu keberkahannya akan jatuh ke janin yang dikandung sehingga kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Makatan para bapak, para hadir mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf apabila tergolong kata kelupaan pun monggo sareng sami akan mudah-mudahan apa yang atas hajatipun Bapak Afnan, Ibu Lina meskipun kandunganipun diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan kelak jadikan anak yang soleh atau solehah. Dan kita yang hadir mudah-mudahan dapat keberkahan pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala akhirin. Sallallahu wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sallallahu ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma syafi'u yazidi rabbana lakal hamdu syukran ma'adim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan wa sallam bi jami'il ahwal wal afat. Wa taqbilana bi jami'il hajat wa taqabbal bi ma'al turjat. Wa tudhhirna bi jami'il sayyi'at wa tuqbilna bi sulhayat bi jami'il khairat ba'dal mat. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء اللهم اجعل ما في بطن ابننا يا الله اللهم سلمها يا الله اللهم بارك يا الله اللهم سهل يا الله اللهم اجعلها ولدا صالحا وبنتا صالحا برحمتك يا ارحم الراحمين وبكرمك يا اكرم الاكرمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.